Masuk. Makasih ya. Oke, ini apakah masih on point? Sudah makan siang ya? Ini memang jam rawannya ngantuk nih. Jam 1 sampai jam 3. Karena habis makan siang, AC kan dingin ya. Ya, nggak pasti tuh agak sering saya ke mata. Tapi semoga tidak mengurangi kenikmatan kita. Sebelum kita mulai, tadi sudah diperkenalkan, saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Dini Marlina. Kali ini saya berada di pimpinan wilayah Nasional Asia bersama Dewi dan jajaran, dan juga biasanya menjadi panitia dari kegiatan Muswil Nasional Asia ke-14 insyaallah sampai besok. Nah, sekarang sebelum saya mulai, saya mau minta, kalau jargonnya nasi itu apa, Teh Dewi? Kalau saya bilang nasi ajaban, jawabannya progresif juara. Tangannya sampai gini ya, dicoba. Ya, progresif juara, gitu ya. Saya tes ya biar semangat. Nasi ajaban, progresif juara. Apa kan? Saya lagi, nasi ajaban, progresif juara. Oke. Bagi teman-teman yang kelihatan teman sebelahnya belum ada kosong, silakan dipanggil untuk memasuki arena ya. Arena awal kita akan mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, di dalam kekhidmatan kita di dalam acara musyawarah wilayah ke-14 Nasional Asia Jawa Barat ini, kita setelah tadi kita mengikuti rangkaian acara pembukaan yang luar biasa keren dan juga luar biasa menghibur ya, dari seluruh kader-kader Nasional yang ada di 27 kota kabupaten, jauh-jauh ya, dari Bandung, ada yang dari Banjar ya, Pangandaran, yang paling jauh ya, orang yang paling jauh dari Bandung nih, Cirebon, terus Bogor, Sukabumi, kan itu jauh rentang waktu, tapi dengan semangat juga bisa mengikuti kegiatan yang mungkin insya Allah sampai hari besok hari kita masih tetap bersama-sama. Nah, pada kesempatan hari ini, di siang ini kita akan bersama-sama berdiskusi ya, diskusi dengan ibunda tersayang dan tercinta kami semua. Ini beliau adalah Ibunda Haji Iya Kurniati MPD. Beliau merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Asia Jawa Barat periode 2022 sampai 2027 ya, 27 beliau diamanahi untuk menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Asia, karena kita akan membahas mengenai tema ketahanan perempuan untuk mewujudkan jabat juara. Dengan teknik beliau sebagai ketua pimpinan wilayah, pemimpin perempuan ya, pemimpin perempuan itu artinya banyak sekali hal-hal yang bisa didiskusikan nih gitu dengan teman-teman kader Nasional. Atau tadi saya sempat ngobrol sama ibu bahwa ibu ini juga sudah aktif di usia 17 tahun di organisasi. Jadi kan luar biasa. Kalau sekarang berarti berapa usia? Oh, 60. Berarti berapa tahun tuh? Wah, banget. Hampir 40 tahun lah ya, 40 tahun
Ibunda ini terlibat di organisasi hingga akhirnya tahun lebih beliau berkiprah di organisasi dan sekarang menjadi seorang pemimpin di organisasi perempuan di Jawa Barat. Nah, beliau juga beralamat di Komplek Pajaraya A3 nomor 8 Cimahi, Jawa Barat ya. Kalau misalnya pengen berkontak dengan beliau, boleh dicatat nomornya di 081 12 15 641. Bila ya 081 12 15 641. Nah, sebelum kita mulai sapa dulu ya. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, ini kan judulnya ketahuan perempuan untuk mewujudkan perjuangan itu. Tadi karena ibu adalah salah satu perempuan yang hari ini menjadi seorang pemimpin. Sebelum kita mulai saja ya, pandangan ibu sebagai seorang perempuan melihat perempuan di Indonesia atau di Barat khususnya hari ini seperti apa sih bu? Menurut kayak ini, baiklah. Tadi perkenalan sudah ya, kita prinsipnya bahwa saya yang Kurniati ditampilkan oleh Allah duduk di sini beserta Teh ini. Saya tadi minta CV, saya baru masuk ternyata ya, banyak sudah tutup, tapi malah saya mendengar CV-nya Teh ini, ya. Tadi oleh pembawa acara disampaikan. Kayaknya kalau mau dibilang CV-nya lebih banyak kali daripada saya gitu ya. Cuma yang membedakan usia aja, nggak boleh ngomongin ya. Kalau usia dari kalau usia nggak boleh dikalahkan. Itu masih semangatnya aja. Dari ini yang CV-nya lebih banyak dari saya berarti kan bukan sekedar CV, tapi CV itu adalah jejak. Nah, kalau digital itu jejak digital yang nggak bisa dihapus. Nah, begitu pun mungkin saya bisa duduk di sini itu karena jejak digital. Nah, menjadi perempuan yang notabene adalah ditakdirkan dan ingin mentakdirkan diri, kan begitu ya. Kalau takdir itu kan diberikan oleh Allah, tapi kita harus mendekat kepada takdir itu, menjadi seorang pemimpin. Hakikatnya adalah setiap manusia itu adalah pemimpin. Apalagi kita sebagai keluarga besar Muhammadiyah yang di tagline-nya adalah perempuan berkemajuan, di mana perempuan berkemajuan itu memiliki pandangan bahwa yang membedakan antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada lagi yang membedakan secara signifikan kecuali kodratnya saja, yaitu apa? Perempuan memiliki kodrat yang berbeda dari segi dengan laki-laki di bidang ya ada menstruasi, ada melahirkan, ada menyusui. Nah, dari ini kalau dibilang apa itu kepemimpinan perempuan, kembali lagi kepada dasar kita sebagai perempuan. Ya, sejak dilahirkan dan kita melahirkan, mudah-mudahan semua ini sudah pernah melahirkan ataupun kalau tidak melahirkan pernah dilahirkan kan. Kita ini semua posisinya adalah anak. Ketika kita ditakdirkan sebagai anak, itu otomatis bahwa kita diminta menjadi seorang khalifah. Gitu, karena kita sudah lahir, apalagi kalau kita ditakdirkan juga mempunyai anak. Kita berarti kita mempersiapkan seorang pimpinan. Nah, jadi dari ini pimpinan itu adalah pertanggungjawaban. Kalau menurut saya, pimpinan adalah pertanggungjawaban. Kepada siapa? Yang pertama tentu kepada sang pencipta yang harus satu. Wahai perempuan, gitu kan? Mau apa Anda lahir ke dunia? Pertanggungjawaban apa yang akan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi kan kita perempuan, kita kan masih seorang yang nggak bisa apa-apa kecuali dipimpin oleh seorang laki-laki. Halo, begitukah? Jadi sekali lagi dari ini ya, bahwa pimpinan adalah pertanggungjawaban. Masalahnya bertanggung jawab kepada siapa itu ada levelnya, ada
kuning, baju kuning, itu bawahnya hitam. Kalau dulu TDI seragam Asia itu krem polos ya, krem polos, dulu polos, baru ke bawahnya coklat. Masih agak mendekati ya, sekarang ada coraknya begitu, ada coraknya. Jadi saya terkenal-kenal, saya pada waktu itu memakai seragam Asia itu polos gitu ya. Tapi emang kayak ibu-ibu banget, ada nasihan. Kalau ada corak-coraknya lumayan lah ya, ada cerah-cerahnya gitu. Nah, kembali lagi bahwa anak-anak sekarang duduk di sini. Sekarang bayangkan anak-anak di rumah deh. Ya, atau anak-anak sedang tidak di sini. Coba pikirkan apa yang anak-anak dapat pertanggungjawabkan menit demi menit, jam per jam kepada Allah. Adakah bedanya? Pasti. Minimal anak-anak semua sekarang sedang tolong ilmu. Orang yang sedang menuntut ilmu itu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maksudnya kategori jihad. Jadi sebetulnya perempuan seorang pemimpin itu adalah akan diminta pertanggungjawaban menit per menit, jam per jam. Tidak ingin kita kehilangan satu waktu pun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah mungkin kalau kita di luar bahan yang terjadi ya. Tapi si Gana masuk ke bahan aku dibanding Terry ini. Ini si Gana tersakit gitu. Kalau Terry ini mau mikir si Gana begitu. Nah Terry kalau menurut saya begitu. Baik, Ibu kan tadi bahwa sebetulnya kan dalam pandangan Islam kita itu ketika berbicara tentang kemajuan, bahwa memang tadi yang disampaikan Ibu adalah kita itu perempuan memiliki derajat yang sama, ya kan, sama-sama mulia dengan laki-laki. Tapi suka ada pandangan bahwa ya masih banyak kekentalan budaya, kita sebut budaya laki-laki yang kayaknya sih masih kental sekali gitu, bahwa nggak bisa perempuan itu tetap harus dibawa laki-laki. Nah itu pandangan Ibu itu kayak gimana? Suka ada Bu yang ngomong gitu. Kalau masih ada yang berkata seperti itu, ya harus belajar dulu di nasihat. Gitu ya, harus belajar dulu di nasihat. Kenapa? Karena perempuan di bawah laki-laki itu adalah buatan para penjajah. Nah, ya. Buatan para penjajah yang ratusan tahun menjajah kita di Indonesia. Ya, buatan para penjajah. Nah, oleh karena itu karena Indonesia ini dijajah oleh penjajah yang beratus-ratus tahun, agak sulit menghilangkan fenomena seperti itu. Bahkan mungkin kalau kita ada tetangga ya, anak-anak tetangga itu katanya mana? Ini anaknya di rumah sama bapaknya, gak salah, gitu kan? Kok perempuannya pergi-pergi, suaminya dengan anaknya di rumah? Itu mati dari Abi belajar sama anak peduli gitu ya. Nah, tapi karena nggak punya tetangga yang peduli, nggak ada masalah yang nanya. Tapi sejatinya siapa yang bertanya? Mohon maaf sekali. Misalkan datang tiba-tiba saudara ke rumah, kenapa mana ya? Terjadi kalau mana isi alat yang lihat itu bisa berubah dan sebagainya dan sebagainya. Terus dibilang bahwa anak akan menjadi pemukul, menjadi cuci piring. Masalah nih, kok laki-laki yang cuci piring? Kalau ibunya atau istrinya yang lagi reha-reha di tengah rumah misalnya. Nah, posisi perempuan di bawah laki-laki di atas itu pemikiran ratusan tahun yang lalu buatan para penjajah. Nah, kita ini sudah merdeka di usia 70 tahun kita merdeka ya. 70 berapa? 77 kita merdeka ya. Nah, masih saja ada hal seperti itu. Maka kita nasihat tidak begitu. Kita nasihat tidak lagi membeda-bedakan anak kita yang perempuan tidak usah sekolah ya. Anak laki-laki saja yang sekolah. Kita sebagai nasihat, sebagai perempuan, sebagai Aisyah tidak lagi membeda-bedakan perempuan dan laki-laki dalam kebijaksanaannya, dalam menuntut ilmunya, dalam berkarirnya. Yang membedakan ya tentu bedakan. Kalau perempuan, kamu bakal jadi ibu. Ibu sekarang laki-laki ya kalau menstruasi jangan sembarangan. Ya, bersih-bersihnya seperti apa, pakaian dalamnya seperti apa. Kemudian juga kalau menentukan kapan tidak sholat dan harus sholat itu aja yang diajarkan yang paling ngomong kepada perempuan. Yang lainnya sama. Karena perempuan itu
dituntut menjadi pemimpin untuk siapa dulu? Untuk dirinya sendiri. Ini mengatakan setiap bulan di awal dan di akhir eksplorasi apakah harus gelar sholat atau berhenti sholat. Itu kan kemampuan mengambil keputusan dari ini. Artinya bahwa dari segi ini pun kita sudah jadi pemimpin. Nah kalau kita nggak bisa mengambil keputusan, mungkin ada jadwal sholat yang tidak kita sholati, mungkin ada jadwal yang harusnya tidak sholat malah kita sholat. Kalau tidak terjadi, jadi begini, posisi perempuan di bawah dan laki-laki di atas itu adalah zaman ratusan tahun yang lalu dan dihembuskan oleh para penjajah. Supaya apa? Supaya perempuan-perempuan ini jangan maju. Ya, kalau sekarang di Indonesia itu yang menjadi kelompok pahlawan itu adalah Kartini, oke, diakui. Tapi sejatinya Ibu Walidah, Siti Walidah, beliau di usia 17 tahun, 17 tahun kalau nggak salah, 12 tahun ya. Dalam usia belasan tahun sudah dinobatkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, istriku Anda berjuang. Dan perjuangan Siti Walidah dari belasan tahun itu, kalau Kartini ya mama dan melahirkan amal usaha. Kartini itu terus sajamna dunia sejarah masa lalu. Kalau Siti Walidah berdampak sampai sekarang. Apa? Pemikirannya, keputusannya. Maka sebetulnya Indonesia ini sudah agak dibelokkan bahwa sejarah perempuan pahlawan itu ada yang paling besar di Kartini, adanya di Siti Walidah. Karena sampai sekarang dirasakan produknya, yaitu sekolah-sekolah yang ratusan bahkan ribuan hasil pemikiran dari seorang Siti Walidah. Gitu Teh Rini ya. Jadi nggak ada rumah di bawah itu buatan penjajah masa saya. Nah itu ya, berarti sebetulnya ketika balik lagi ke wilayah ini kan kita lagi musyawarah gitu ya, lagi musyawarah menentukan mufakat untuk keberlangsungan realisasi nanti ke depan. Nah dalam hal ini kaitannya berarti kan ada sisi dari keperempuanan itu, sisi keperempuanannya wilayah kepemimpinan. Nah, apa sih yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin? Ini kan masing-masing ketua cabang, juga ketua daerah dari masing-masing daerahnya di Indonesia atau Asia. Sebetulnya seperti apa sih kepemimpinan yang harus dilakukan di Indonesia? Terima kasih Teh Rini, bagus sekali pertanyaannya ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan sekarang, pemimpin-pemimpin sekarang? Anda sebagai nasihat, gitu ya. Saya tidak akan lagi mempersoalkan, tapi kan putranya masih kecil-kecil gitu ya. Apalagi kita doakan ya, akan menjadi seorang ibu sebentar lagi ya, mudah-mudahan lancar pernikahan. Akan menikah nanti ya, sebentar lagi akan menikah. Kalau menikah kan identik jadi ibu. Nah, anak-anak sekalian, perempuan kepemimpinan perempuan itu ya yang paling pokok adalah ini harusnya ada di slide berapa ini? Kayak selalu bagi slide seperti ini, bahwa yang diperlukan adalah kepemimpinan yang transformatif, kepemimpinan untuk perubahan yang mampu memobilisasi seluruh potensi, mengagendakan perubahan dan memproyeksikan masa depan menuju kemajuan dan keunggulan serta membangun peradaban yang utama. Jadi kita ini bukan lagi pemimpin yang kalau tadi ya disampaikan oleh Kak Irfan Amali, dan terbukti di mana-mana juga ya kalau perempuan itu adalah penggerak. Ya kan? Coba aja rabak perasaannya. Kalau Anda nggak setuju atau Anda ingin menyampaikan sesuatu, urat nadinya yang acaranya ke situ itu kalau tidak ada data kan begitu kan? Pikirannya nggak pernah selesai. Bahkan akhirnya timbul jerawat, ya, akhirnya timbul sebuah badan yang bisa. Itu karena pergolakan batin dan pikiran kita mengenai yang perjalanan dunia. Saya kali ini pernah kali-kali ini yang mikir sekali. Nah itu sekalian Anda sekalian. Memang kalau kata pimpinan besar, Asia itu DNA-nya, ya gitu ya. Kalau diperiksa DNA-nya, nggak pernah mau diem. Harusnya itu yang bagus itu gitu, DNA-nya itu nggak pernah mau diem. Nggak ada dana untuk masak, dagang kecil-kecilan.
sekolah anak berpikir bagaimana akhirnya ada untuk biaya sekolah, itu perempuan. Jadi sebetulnya perempuan itu sangat potensial untuk menjadi pemimpin. Karena apa? Karena nggak mau diem sebetulnya. Yang nggak mau diem itu siapa sih, perempuan atau laki-laki? Katanya tadi kata Kang Irfan, oke, laki-laki kelihatannya nggak mau diem, tapi sebetulnya ketika air tadi di gurun pasir itu kan laki-laki itu suruh laki lain, laki-laki cuma kita, bukan saya mau itu laki-laki, ya yang magang itu siapa? Kebanyakan laki-laki. Nah jadi sebetulnya perempuan yang mampu menjadi pemimpin yang transformatif, pemimpin yang mampu memobilisasi seluruh potensi. Dia tahu saya ini punya tangan harus bermanfaat, saya punya pikiran harus bermanfaat, saya punya pendengaran harus bermanfaat. Maka perempuan sebetulnya yang potensinya harus bisa digali. Bagaimana perempuan mendengar rintihan tetangga yang nggak ada beras, bagaimana perempuan yang mendengar secara tajam ketika ada kekerasan dalam rumah tangga di tetangganya. Laki-laki iya mendengar, tapi kan mah tong pipiluan, kata suami kan suka begitu ya. Ai perempuan mah enggak gitu. Jangan Pak, aduh, sieun terjadi apa-apa. Kita harus tengok tetangga kita. Saya sih pernah saya pernah begitu ya. Jedar gitu kan, ada tetangga begitu. Langsung otomatis, Pak, kan gitu kan ke suami. Bangun-bangun, ada sesuatu yang mendetum di luar. Kalau suami kan misalkan, kela-kela dengerin dulu, keburu kejadian gitu kan. Nah, siapa tahu kucing, emang iya kadang kucing, tapi benar, kadang suatu ketika ada kekerasan dalam rumah tangga. Kan katanya begitu ya. Kalau kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu, yang pertama ditanya adalah saksi. Siapa saksi? Tetangga terdekat. Kalau tetangga terdekat nggak mau peduli, kena pasal ya Teh Rini? Kena pasal. Jadi Ananda sekalian nggak boleh nggak peduli. Perempuan itu harus telinganya tajam, matanya juga tajam, hatinya juga tajam. Itu kata Pak Haidar Nasir kemarin ya. Jadi kita ini harus buka mata kan. Alhamdulillah salah satu karakter Nasiah itu adalah peduli ya. Yang keberapa tuh? Kan ada peduli ya Teh Dewi. Responsif. Nah itu kan responsif itu sama dengan peduli. Jadi Teh Rini itu ya kepemimpinan transformatif yang mampu menggali seluruh potensi. Potensi apa? Naon we lah. Kalau gagal ganti lagi. Kalau salah rubah lagi. Gitu. Yang penting yang pertama sebelum kita ta'awun, sebelum kita al-asr kata salah seorang tokoh di sini Teh Dewi, Kang Safaat, sebetulnya Bu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengajarkan surat ta'awun, surat al-asr, yang paling pokok didengung-dengungkan itu adalah keikhlasan. Ikhlas dulu nih dalam hati, baru kita ta'awun. Gitu ya. Karena kalau kita tidak ikhlas, ta'awunnya akan menjadi buyar, akan menjadi sia-sia. Gitu ya. Jadi Ananda sekalian, yuk kita bangun keikhlasan seikhlas-ikhlasnya sehingga kita tidak, mohon maaf nih saya tidak nunggulan nih Teh Rini kemarin. Saya pengen nanya ke Pandis, siapa sih ya Pandis ya? Oh ya. Nah, jadi dalam roda persyarikatan, dalam roda era pemilihan ini, ya, saya ingin katakan, pilihlah pimpinan yang nyata-nyata jelas, hatinya, pikirannya, tenaganya, waktunya, dia utamakan untuk persyarikatan. Saya pernah dilarang oleh Ketua Umum Aisyah. Jangan pilih yang pamer. Yang gimana tuh yang pamer teh. Jangan pilih yang mau top-topnya aja. Nu kumaha tuh nu top-top teh. Ternyata pimpinan tuh tahu. Ya, ketua saya itu tahu siapa yang cari panggung, siapa yang cari top. Maka pilihlah yang memang benar-benar dia mau dermakan selain untuk diri dan keluarganya, ya 100% untuk diri dan keluarganya, tapi 100% juga untuk persyarikatan. Silakan Ananda lah yang cerdas memilih siapa, ya. Itu. Jadi Teh Rini, kepemimpinan yang transformatif ini sangat diperlukan oleh Nasiah pada saat ini. Mangga.
Berarti memang itu salah satu ini ya Bu, indikator ketika Ya, kita menentukan gitu, sama mungkin nanti selanjutnya akan ada pemilihan, pemilu gitu ya, politik gitu kan. Berarti, kalau nggak salah pilih ya terima konsekuensinya misalnya gitu kan, biasanya, kita cuman pengennya, ya udahlah nggak apa-apa yang penting milih aja gitu ya. nah, ya, Padahal ada, hal yang mungkin ke depannya, harapan dari ketika si seorang memilih memilih tujuan, atau memilih seseorang untuk, selanjutnya ada perbaikan atau perubahan ya, gitu kan yang ingin diharapkan. Nah, dalam hal ini juga kan ketika kita menjadi seorang perempuan berkemajuan, artinya kan kita perlu meneguhkan gitu ya, Bu, bagaimana, hari ini ketika berbicara konsep pemberdayaan perempuan, artinya pemberdayaan perempuan ini, luas lah gitu ya, ada misalnya dalam konsep ekonomi, budaya, terus politik gitu ya. Mungkin kalau kalau wilayah politik ini biasanya agak agak masih kurang lah respon perempuan ini gitu ya, kalau di dalam dunia politik. Tapi kalau misalnya di wilayah ekonomi banyak juga kan perempuan-perempuan yang berdaya ya, untuk wilayah wirausahanya misalnya ya, Bu. Terus, budaya dan juga wilayah kepribadiannya, personality-nya juga kan itu perlu diberdayakan. Nah, bagaimana sih, untuk hari ini kita sebagai seorang perempuan berkemajuan ini meneguhkan diri gitu, bahwa, "Oh ini loh saya itu adalah perempuan berkemajuan," gitu. Gimana tuh, Bu? iya. Terima kasih Teh Rini. Perempuan yang berkemajuan itu adalah perempuan yang gitu ya, mampu mengeksplor dirinya secara maksimal. Perempuan yang berkemajuan itu adalah perempuan yang membuka dirinya untuk segala perubahan. Perempuan yang berkemajuan itu adalah perempuan yang tidak menutup diri terhadap kemajuan-kemajuan zaman. Perempuan yang senantiasa punya kepedulian kepada lingkungannya. Itu ininya ya, pilah-pilahnya. Tapi sejatinya diawali oleh mindset, pemikirannya sendiri Teh Rini, gitu ya. Bahwa eh menjadi perempuan yang berkemajuan itu sebagai tagline-nya Aisyah dan tentunya menjadi tagline-nya Nasiah begitu, bahwa kita ini harus menjadi orang yang mulai merencanakan bagi diri dan persyarikatannya dari Nasiah untuk kira-kira mampu membebaskan, ya, mampu membebaskan, mampu pemberdayaan, mampu memajukan kehidupan umat dan bangsa tentunya. Kecil-kecilnya di mana? Kecil-kecilnya ya di rantingnya, gitu ya. Saya ingin sebetulnya Nasiah itu mau ada satu kader di ranting yang mana lah gitu ya, yang terjauh, tertinggal begitu, tapi dia mampu menyelesaikan masalah di rantingnya. Mudah-mudahan menjadi contoh. Begitu. Apakah dia dalam rangka misalkan sekarang banyak contoh ya, saya pernah, suka merasa sedih gitu ya, ada, pembunuhan seorang anak kepada ibunya atau dari bapaknya kepada anaknya setelah diperiksa yang membunuhnya itu ada gangguan mental. Lah kenapa sih gangguan yang sakit disatukan dengan yang sehat? Gitu kan? Nah, maka siapa yang di antara Nasiah yang peduli jika di kampungnya, di rantingnya misalkan, ditemukan ada yang terkena dengan namanya apa kalau dalam bahasa kejiwaan itu schizophrenia ya, yang terganggu ke jiwanya, dia sekali-kali meledak begitu yang tidak bisa mengendalikan diri, mengambil barang apapun, kalau halusinasinya itu bunuh, ya bunuh. Seperti kejadian waktu seorang ibu oleh anaknya yang gangguan jiwa ya di Lembang. Ibunya itu pegawai bank padahal. Dicari-cari pembunuhnya siapa, nggak ada lagi selain anaknya yang gangguan mental. Lah kenapa disatukan? Gitu kan, kenapa tidak dirawat? Nah, saya ingin ada satu Nasiah di situ yang peduli. Minimal mengingatkan RT-nya, mengingatkan RW-nya, mengingatkan camatnya. Ini bahaya nih kalau ada seorang yang gangguan mental masih disatukan dengan orang tuanya. Orang tuanya sudah tua renta lagi. Kalau dia sedang terganggu oleh halusinasi, dia akan mengambil barang apapun dan melemparkan itu barang kepada orang terdekat. Nah kan itu bisa, bisa dipendampingan oleh salah
seorang nasiah. Jadi perempuan yang berkemajuan itu yang tidak pernah dia hanya memikirkan dirinya sendiri saja dengan atas potensi yang ada. Perempuan yang berkemajuan itu adalah yang bisa memberi apa saja yang dia ingin berikan. Ya, waktu, oke. Dia hobi apa? Oke. Dia punya apa? Oke. Nasiah itu sebetulnya, ya, kalau Ananda bertahan di nasiah, nah ini ya, ini karir ya. Kalau Ananda dalam usia produktif masih bertahan di nasiah, tidak balik arah, nah ini Teh Rini ya. Kalau soal ini Ananda yang baju kuning ini sedang dalam puncak-puncaknya kesulitan. Sedang puncak-puncaknya mengambil keputusan. Mau mundur, balik ke belakang, atau ke atas masih jauh. Itu namanya apa ya? Kalau dalam bahasa ini tuh apa? Klemper ya. Mau diam, camping saja. Aduh, gening berat, jantan nasiah teh. Iya tos dugi ka tingkat pimpinan daerah ya. Sudah di tingkat pimpinan cabang nih. Tapi berat sekali. Apanya yang berat? Setiap diajak rapat, hara rese. Setiap diajak kegiatan sosial, susah. Setiap diajak untuk membantu Aisyah, susah. Susah banget ya jadi nasiah. Anda sudah ada di tingkat tengah nih. Mau balik arah? Ada banyak Teh Rini yang balik arah. Ya, cari yang lebih nyaman, yang lebih menyenangkan. Soalnya mau ke atas berat banget. Jika Ananda yang berbaju kuning ini bertahan tapi pelan, maju terus, itu Ananda menjadi orang yang pahlawan. Mempahlawani siapa? Mempahlawani dirinya sendiri. Jadi saya kenapa waktu saya sambutan kemarin itu nggak tahan sebetulnya nahan air mata Teh Dewi. Karena saya melihat ini lautan kader-kader yang akan menggantikan baju hijau saya. Dan itu sangat mengharukan. Karena apa? Karena ini usia-usia yang rentan untuk balik arah. Rentan untuk mundur. Ya. Dan rentan untuk apakah tetap berada di sini, maju sedikit-sedikit, ya, lalu nanti sampai menjadi seseorang yang akan menjadi seorang pejuang pimpinan, khususnya nanti pada waktunya Ananda akan menjadi Aisyah. Kalau sudah menjadi Aisyah, sudah sampai nanti tutup usianya. Gitu Teh Rini. Kalau itu diingetkan ya, nggak nyambung tuh pertanyaan dan jawaban, mohon maaf. Kadang-kadang suka agak nafsu ini kalau ngejawab. Semangat, Bu. Boleh tepuk tangan dulu buat Bu Iya. Maafin Kita waktunya. tertularkan semangatnya ya sama Bu Iya ini. Mungkin satu pertanyaan lagi deh Bu. Ya, Sebelum kita buka sesi tanya jawab ya. Berarti teman-teman Nasiah ini persiapkan pertanyaannya. Ada door prize Teh? Ada nggak? Ada ya? Ada tuh, berarti ada hadiah. Ini nanyanya jangan karena hadiah ya, tapi memang benar-benar pengen nanya nih. Jadi satu pertanyaan sebelum kita lanjut ke sesi yang kedua. Artinya ketika tadi mungkin satu contoh bahwa perempuan berkemajuan itu harus merespon isu-isu tentang kemanusiaan gitu ya. Kan isu-isu kemanusiaan itu banyak ya Bu. Sosial, kedaulatan kemanusiaan dan sebagainya, juga ekonomi, pendidikan, Iya. terus masalah-masalah kalau yang perempuan mungkin saat ini kita masih berperang nih Bu dengan yang namanya tindak kekerasan seksual. Walaupun misalnya hari ini kita sudah diamankan lah gitu ya, ada nafas Undang-undangnya. baru dengan Undang-Undang Nomor 12 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tapi ternyata di Jawa Barat sendiri hari ini tuh masih banyak sekali Bu gitu, bahwa perempuan-perempuan yang mungkin rata-rata mereka berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah, yang mungkin secara pendidikan juga mereka kurang untuk melanjutkan karena kondisi ekonominya, hingga akhirnya mereka menjadi korban dari tindak-tindak kejahatan yang ada gitu. Bahkan Jawa Barat ini tahun 2023 2020 kemarin menjadi provinsi yang kalau tidak salah
ketiga atau kelima itu se-Indonesia bahwa tindak kekerasan seksual itu terjadi kepada perempuan dan anak gitu. Di satu kasus bahwa saya juga pernah mendampingi kasus kekerasan seksual kepada ODGJ yang sampai sekarang seharusnya dia mendapatkan perlakuan yang baik oleh oknum dinas sosial di kota kabupaten tersebut ternyata malah diruda paksa. Nah, ini adalah satu hal yang menjadi isu yang harus direspon oleh Nasyia. Nah, harapan Ibu ketika misalnya hari ini tentang isu-isu kemanusiaan yang tadi mungkin sudah dipaparkan dan disampaikan, lebih detailnya lagi, harapan untuk Nasyia Jawa Barat ke depan ini spesifiknya itu seperti apa, Bu, Iya. gitu? Menarik ya, tentang kekerasan pada perempuan dan anak. Kuncinya, orang yang melakukan kekerasan itu, ya, kuncinya adalah sejatinya orang yang melakukan kekerasan itu adalah dia tidak bahagia dengan dirinya sendiri. Dia kecewa dengan dirinya sendiri, dia frustasi dengan dirinya sendiri. Orang yang melakukan kekerasan sejatinya. Orang yang melakukan kekerasan pasti dia itu bukan orang bahagia. Orang yang melakukan kekerasan itu pasti dia bukan orang yang sukses, tanda kutip. Orang yang melakukan kekerasan itu diawali dari dia tidak ada kepercayaan pada dirinya sendiri. Ini dasar dari kekerasan dulu. Siapa yang melakukan kekerasan? Kita harus paham. Kita harus paham, ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jika kalau boleh saya memberi saran, wahai para gadis-gadis yang belum menikah, gitu kan ya. Pilihlah laki-laki yang memang tidak punya karakter untuk melakukan kekerasan. Karena dengan kekerasan itu hari demi hari itu rumah tangga bagaikan dalam neraka gitu ya. Belum pernah ke neraka. Panas aja gitu. Tapi kalau ditakdirkan gimana? Karena kita harus menyelamatkan rumah tangga. Ya, perempuan lagi yang harus jadi pemimpin di dalam rumah tangga. Maka perempuan-perempuan ini, anak-anak kita semua harus pertama, jadi orang yang bahagia. Dua, jadi orang yang mampu mengendalikan diri. Yang ketiga, mampu memahami dirinya sendiri. Yang keempat, kalau dia mampu memahami diri, maka dia akan mampu memahami orang lain. Nah, tadi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam persoalan bangsa, dalam persoalan Jawa Barat ini, di mana tingkat kekerasan pada perempuan dan anak itu sangat tinggi. Saya ngelihat Teh Dian, ya Teh Dian ininya, tokohnya ini, Teh Dian ya. Nah, jadi harusnya Teh Dian yang jawab. Nah, karena saya yang di depan, saya bantu jawab ya Teh Dian ya. Ibu Ananda sekalian, jika yang pertama tentu ya, nyatakan pada diri kita sendiri, saya Nasyia. Gitu ya. Saya adalah ditugasi oleh persyarikatan yang berlandaskan akan Al-Quran dan As-Sunnah menjadi orang yang mampu membantu atau helper. Ya, seorang helper itu ya tentulah dianya harus selesai dulu dengan dirinya sendiri. Jangan dia nggak bisa membantu dirinya sendiri. Saya anggap Nasyia adalah semuanya sudah menjadi helper. Sudah mampu menguasai dirinya sendiri. Nggak ada Nasyia yang, apa tuh namanya ya? Sospol. Apa tuh sospol Teh Rini? Siapa yang tahu? Sosorongot dan popolotot. Nah, nggak ada lagi Nasyia yang begitu. Ketawa, baru sadar ya. Nah, jadi kalau Nasyia itu harus kayak Teh Dewi, ya, kayak Mbak siapa Hina, Mbak Ari. Mbak Ari, Mbak Ori, Ari, Orin. Nasyia itu senyum, ya, Nasyia itu senyum. Pahit, getir itu kita tetap senyum. Tapi mohon maaf ya kalau saya ada baut-bautnya itu malah lagi rumet kayak gitu ya. Jadi Nasyia itu senyum. Dia hanya menyatakan kesulitannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke teman boleh, tapi jangan menuntut si teman itu mampu menyelesaikan masalah kita. Ke suami boleh, jangan nuntut tapi suami mampu menyelesaikan masalah kita. Sebab
Yang akan mampu menyelesaikan masalah kita hanyalah berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Itu pastikan dulu nasihat seperti itu. Jadi nasihat itu senyum. Nah, kalau sudah senyum artinya dia senyum pada dirinya sendiri. Wahai kakiku yang sakit, aku senyum. Tapi tetap kita jalan yuk, bertetangga, melihat tetangga. Nah, wahai tangan, wahai isi kantongku, isi dompetku, gitu kan? Ya, senyum aja. Karena apa? Nasiah. Nah, Teh Rini, sebagai nasiah, kita paham dulu undang-undangnya tentu, ya. Pahami dulu undang-undangnya bagaimana kalau terjadi kekerasan pada perempuan dan anak. Apa tanggung jawab pemerintah? Apa tanggung jawab kita sebagai helper? Sebagai rahmatan lil alamin. Enggak boleh biar acuh, ya. Kita melihat anak yang stunting ya. Saya pernah berkunjung dengan teman-teman dari kementerian ke sebuah kecamatan di Garut ya yang lagi jadi percontohan inklusi, penanganan inklusi khususnya stunting. Camat di Wanaraja tuh apa di mana ya? Tertinggi stuntingnya. Kata ibu camatnya, "Kenapa Ibu ya? Kecamatan saya problem stuntingnya tertinggi di Jawa Barat." Padahal saya lihat aman-aman aja tuh. Ya itu kan data Bu, hasil statistik ya ditemukan. Nah, nasihat ketika menemukan lingkungannya ada yang stunting, jangan tinggal diam. Nasihat menemukan seorang anak lebam-lebam, jangan tinggal diam. Nasihat menemukan seorang ibu, seorang istri, ya, yang dia secara kasat mata saja sudah dalam keadaan kehidupan yang repot, jangan tinggal diam. Nasihat tidak tinggal diam. Langkah-langkahnya, Teh Ridi, kita bekerja sama dengan pemerintahan setempat, RT, RW, sampai kecamatan. Kalau gitu kita membocorkan rahasia? Ya enggak lah, baik-baik, ya. Nah itu, sebab kalau kita berjalan sendiri dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak, ya kita bisa jadi sasaran tembak dari para orang-orang yang tidak setuju kepada langkah nasihat. Itu kalau ada kasus. Tapi preventifnya apa? Preventifnya apa secara nasihat? Preventifnya jangan lupa Muhammadiyah, budaya pertamanya adalah mengaji. Pengajian dari kelompok kepada kelompok. Bahkan ada dari rumah ke rumah. Itu terus. Nasihat itu menjadi pelopor ya yang mengadakan pencerahan terus pencerahan. Alhamdulillah kan tagline-nya kan salah satu karakter perempuan menuntut ilmu tiada henti. Apa tuh namanya? Membaca buku satu tema satu hari satu Satu hari satu tema. kan bukan buat dirinya sendiri. Dirinya sendiri mah udah selesai. Aisyah memberikan ini ya menu ya. Aisyah Wilayah memberi menu tiap subuh. Buka Zoom-nya, buka TV-munya, buka YouTube-nya, ada menu tiap subuh. Nasihat juga begitu kan. Bahkan saya mau mewariskan nanti kepada pimpinan yang baru nasihat wilayah. Ambil tuh GSM ya, yang menunya tiap subuh ya untuk diberikan ke nasihat. Ya nggak mungkin lah emak-emak terus-terusan ngurus GSM gitu kan. Nah, Teh Rini untuk menjadi seorang yang mampu menjadi bagian dari persoalan bangsa yaitu terhindarnya kekerasan pada perempuan dan anak tidak bisa pat gulipat abrakadabra. Pencerahan melalui pengajian, buka mindset perempuan-perempuan itu. Teh Rini, kenapa sih perempuan masih menjadi sasaran kekerasan? Ibu-ibu, Ananda sekalian, jika seorang laki-laki, siapa itu? Bapak, suami, paman, tetangga, dalam keadaan terganggu kejiwaannya, ekonominya, sosialnya, statusnya, karirnya, dia akan memberikan pelampiasan kepada orang terdekat. Siapa itu? Kalau anak bisa lari. Ya, kalau tetangga nggak mungkin lah. Tapi yang nggak bisa lari, yang terikat dengan ikatan pernikahan adalah seorang
istri. Maka tidak sedikit perempuan atau istrilah yang menjadi sasaran kekerasan oleh orang terdekat. Nauzubillah min dzalik, Nasiah nggak ada yang begitu. Nasiah nggak ada yang jadi sasaran kekerasan. Ya, Nasiah adalah seorang istri perempuan yang senantiasa menjadikan para pasangannya, tetangganya sejuk. Nggak mungkin lah Nasiah membuat panas suaminya. Kalau suaminya panas-panas kan kita kasih kopi dong, kayak tadi Teh Dewi ngasih kopi ke saya kan, supaya sayanya nggak panas gitu kan. Perempuan tuh banyak cara dan gaya untuk menjadikan suasananya lebih sejuk. Itu Teh Rini, selain pada dirinya, tetangganya, masyarakatnya, kita bekerja sama dengan pemerintah untuk menghindari adanya tindak kekerasan pada perempuan dan anak gitu ya. Apalagi kalau Ananda ada di sekolah, ya, anak TK-nya, anak SD-nya kok nggak masuk, kenapa? Gitu kan? Dan lain sebagainya. Banyaklah kesempatan kita menjadi orang helper atau orang penolong atau orang bagian dari penyelesaian masalah kekerasan pada perempuan dan anak. Maka Teh Rini. Baik. Terima kasih Bu Iya. Beri aplaus, tepuk tangan untuk Bu Iya. Luar biasa ya, ini udah hampir setengah jam Bu. Setengah jam lebih Boleh minum kita. dulu ya Teh Boleh Dewi Ibu. ya. Baik, tadi sesuai dengan yang disampaikan, kita akan buka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Buat berapa ya? 2 orang aja dulu ya, 2 orang penanya, nanti panitia siapkan hadiahnya. Hadiahnya, boleh acungkan tangan, salah satu. Mana tuh? 2, oke boleh. Teteh bisa dibantu? Yang mana Teh? Oh, yang mana dulu berarti? Boleh acungkan lagi. Teh Amel, Teh Amel. Oh, dulu. Yang tengah dulu, oh yes. Depan dulu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Aristiani, Ibu. Kaleresan Abi di PCNA Kertasari, daerah Pacet, Ciparai, Pangalengan, ibunya Kertasari. Kabupaten Bandung perwakilan. Saya ingin menanyakan langsung ya Bu ya. Kaleresan leres pisan, kenapa kebanyakan KDRT itu pada anak dan istri? Tapi istri yang seperti apa dulu? Itu ya, yang pertama kita harus menyikapi. Ini untuk para nasiah juga, mungkin ada sebagian pengalaman hidup juga Bu di diri Abi, tapi nggak perlu diceritakan masalah itu mah hanya Allah yang tahu. Cuman untuk menghadapi yang namanya permasalahan KDRT, ketika kita menghadapi KDRT yang kita alami, kan ada KDRT itu Bu, ada verbal, ada non verbal. Nah, ya, kadang ketika ada yang gini juga, misalkan pasangan hidup, kok kesini bukannya makin cantik, kok makin ini. Kadang ada gitu ya Bu ya. Di luar sana mungkin seperti apa. Tapi untuk para perempuan hanya ingin mengingatkan dan hanya untuk memperjuangkan yang namanya nasiah. Pertama, kita harus bahagia. Karena kalau seorang ibu bahagia, anak kita 3 kali lipat lebih bahagia. Ataupun sebaliknya Bu, kalau kita tersakiti, sakit hati, nangis, sensitif, anak kita pasti rudet atau rewel Bu. Dan 3 kali lipat lebih sakit. Makanya untuk nasiah, tetaplah menjadi seorang istri, para gadis yang selalu bahagia, selalu senyum, dan selalu menghadapi hidup ini dengan yang namanya ikhlas. Ya Bu ya, sebesar apapun masalah di dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga, jadilah menjadi seorang istri yang kuat. Itu yang pertama Ibu menyemangati. Yang jadi pertanyaan saya, ini kasus bullying Bu ya, di anak. Itu bukan hanya di kasus anak-anak SMA, SMP. Ternyata anak-anak TK juga Bu, udah ada bullying. Kan anak-anak tuh kita ajarin ya, Dek kalau nanti di sekolah jujur ya sama Umi. Kalau saya dipanggil Umi, jujur sama Umi, ada yang galak gak gurunya? Atau ada yang pernah nyubit gak? Saya ajarin gitu Bu sama anak saya. Walaupun anak saya kadang bilang, Umi takut kalau laporin ke Umi, takutnya nanti Umi ke mamahnya si itu marah-marah. Ya bukan Risna yang dulu, kalau Risna yang dulu iya saya suka gitu Bu.
ontrog orang tuana dulu, Risna dulu preman. Sekarang hijrah insyaallah ya. Saya bukan Risna yang dulu banget, preman banget Bu ya. Cuman kalau sekarang saya suka menyikapi anak saya, "Kesalahan kamu apa, Dek?" Ditanya dulu ya. Nah, ini kasus bullying ini kadang menjadikan anak saya tuh tidak mudah bergaul, Bu. Jadi tidak percaya diri. Jadi mau main takut, terus mau apa, mau sekolah jadi males ke sekolah. Jadi dia selalu jujur, "Mi sama gurunya diginiin, sama teman-teman sekelas gini." Nah, selaku saya seorang ibu, selain saya pertama harus bahagia juga ya Bu ya, 3 kali lipat anak saya bahagia, ngasih taunya harus seperti apa lagi gitu. Biar dia mau bergaul, tidak takut lagi menghadapi masalah yang di kelas terutama. Karena kan dari, pembicaraan juga, "Umi dikatain ini," ya selalu bilang. Nah itu aja Bu, pertanyaan dari saya, cukup sekian, mungkin mewakili juga dari, orang tua terutama seorang ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bunda. Saya Restu dari PDNA Kota Bekasi. Eh, saya langsung pada pertanyaan saja. Jadi kami ini di Kota Bekasi punya salah satu binaan, insya Allah akan menjadi cabang. Nah itu binaannya berupa TPQ yang memang kita adakan di lingkungan kaum pemulung gitu ya. Nah, waktu pandemi karena sekolah tutup, kita buka gitu. Kita buka dengan jumlah santri sampai 70 lebih gitu ya. Ini dari anak-anak sampai ibu-ibu gitu. Dari anak-anak sampai ibu-ibu karena sampai akhirnya TPQ kita resmi di bawah Kementerian Agama. Nah, tapi makin ke sini tantangannya untuk bagaimana ya cara mempertahankan, kemudian pendekatan seperti apa yang harus kita gunakan ya, untuk istilahnya kaum mereka yang ekonomi menengah bawah. Karena mengubah pola pikir, mindset itu ternyata nggak mudah. Contoh bagaimana mengajarkan santri-santri yang sudah remaja itu biar nggak ngemis lagi gitu ke jalan. Karena ya beberapa ada yang bisa kita selamatkan lah ibaratnya gitu, tapi beberapa kembali lagi seperti itu. Beberapa jadi apa yang kita perjuangkan balik lagi ketika di keluarganya seperti itu. Nah, kemudian juga keseringan mungkin ya mereka tuh biasa menerima. Jadi berangkat ngaji nih kalau ada sembakonya aja, misalnya gitu. Atau berangkat ngaji kalau ada hadiahnya aja, memang kita gratiskan itu Bun, gitu ya, memang kita gratiskan. Nah, tantangannya begitu sekarang udah mulai masuk sekolah gitu ya, eee, nah ada lagi yang kembali lagi gitu, kembali lagi ke aktivitasnya dulu. Bagaimana pendekatan kita yang harus seperti apa gitu untuk kira-kira, kalau merubah mungkin akan sulit ya karena misalnya anaknya mau berubah, balik ke orang tuanya lagi, ke rumahnya beda lagi gitu. Karena beberapa memang ada yang kita perjuangkan sampai bisa disekolahkan oleh ibu-ibu Aisyah di panti yang dikelola Ibu Aisyah di Kota Bekasi. Nah itu mungkin ya pertanyaan kegelisahan kami karena, sebenarnya ini potensial ke depannya gitu, eee, menyelamatkan generasi anak-anak yang mungkin bisa jadi dari segi kesehatan dia bisa minim juga karena memang di bantaran kali Bun, gitu ya, di bantaran kali. Nah kemudian kebetulan Masjid Wakaf itu punya Muhammadiyah di situ. Nah itu mungkin ya pertanyaan dari saya, terima kasih Bun. Gitu. Baik, terima kasih Teteh dari PCNA Kertasari dan juga dari PDNA Kabupaten Bekasi ya? Kota, mohon maaf salah. Kota Bekasi. Jadi ada 2 pertanyaan nih Bu. Jadi yang, ini seputar anak ya, seputar anak. Yang pertama dari, bagaimana
mengembalikan, bahwa anak kita ini anak korban bullying gitu ya, mungkin bullying di sekolahnya gitu. Apa sih tahapan-tahapan yang bisa dilakukan ketika kita menjadi orang tua mengetahui anak kita adalah korban bullying dan treatment-nya harus seperti apa, Bu? Itu dulu yang pertama. Hatur nuhun Teh Rini. Betul ya Teteh, bullying itu pengaruhnya tidak dalam satu waktu itu. 20 tahun ke depan itu masih berasa pengaruhnya. Korban bullying itu kenapa makanya dilarang, itu karena tidak selesai dalam masa yang sebentar. 20 tahun minimal dia masih ingat. Mohon maaf ya, agak bocoran ya. Kang Irfan Amali ini kenapa jadi orang besar? Dia menggali terus ilmu bagaimana supaya fifth generation gitu ya. Jadi nyaman, bahagia itu karena apa? Dulu waktu dia di pesantrennya dibully. Dibully dan tidak pernah lupa, dia kan udah berapa puluh tahun keluar dari DA. Mudah-mudahan ada Kang Irfannya ya. Kemudian ketika dia ketemu dengan yang membulinya, hehe, nggak ngerasa apa-apa tuh yang ngebulinya. Ari nu dibully nama tidak pernah lupa. Tapi yang membulinya biasa-biasa aja bercengkrama, salaman. Tapi dalam nah, kemudian juga sebagai seorang muslim kalau memaafkan, iya memaafkan. Tapi tidak bisa melupakan. Nah, Teteh, kalau kita memiliki anak korban bully, memiliki anak didik juga korban bully dari keluarganya, saya katakan memang tidak mudah, berat, ya. Tapi jangan patah semangat. Kita sebagai orang tua memenuhi rongga-rongga yang masih kosong dari semangat anak itu sendiri. Kalau bulinya dia nggak akan bisa lupa cepat. Bahkan kata saya juga ngerasa ya, waktu saya remaja ada yang membuli, nggak bisa lupa sampai sekarang. Sekalipun orangnya udah sudah maafkan, tuh contoh true story gitu ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, mengisi relung-relung potensi anak kita yang masih kita bisa gali dan masih kita bisa kembangkan. Itu saja. Jadi jangan patah semangat dengan anak kita yang kena bully. Masih ada 80% yang dapat kita kembangkan. Ya, kalau dia menjadi pendiam, enggak apa-apa pendiam, menulis ya. Nah, kan gitu. Kalau dia menjadi menarik diri, oke, susah untuk dia move on atau dia menjadi orang yang ceria. Oke, bikin kue ya. Banyak sekali cara-cara kita untuk membimbing anak-anak yang kena bully. Minimal eta heulanya eta teh ya. Yang kedua adalah teman kita dari mana Bekasi ya tadi? Ya, mengajak. Ini harus didengar dan harus dicontoh oleh semua nasiah yang ada di daerah cabang dan ranting. Keren, saya katakan keren ya. Keren pernah mempunyai ide, rencana untuk bahkan sudah menjadi membangun sekolah untuk bagi anak-anak yang terlantar. Habis waktunya ya. Sedikit saja, sedikit saja. Memang kalau punya ide, punya gerakan, punya program, kuncinya satu. Konsisten, komitmen. Apapun itu produknya. Ih, disekolahkan itu udah gratis, udah enak. Dia kembali lagi jadi pemulung. Udah disekolahkan, udah gratis, udah enak. Tetap jadi peminta-minta. Memang itu tidak mudah. Kami Muhammadiyah Aisyah Jawa Barat pernah punya proyek besar-besaran miliaran tuh untuk mengelola anak-anak jalanan. Dan ternyata mereka kembali lagi kepada ke habitatnya. Tapi yang enggak enaknya, yang enggak bagusnya pada waktu itu, stop. Enggak ada lagi programnya. Saya sarankan kepada Teteh, lanjutkan. Jangan berpikir ada perubahan. Terutama perubahan yang signifikan. Bukan tugas kita itu. Karena memang mengalihkan anak yang udah enak di jalanan, lalu kita didik, kita bina, dia akan tetap nalurinya ke jalanan. Lanjutkan aja terus lanjutkan. Seperti kita mendidik anak-anak yang normal. Anak yang normal juga banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita, apalagi yang sudah teratur, ininya sudah tercuci bahwa kalau kita minta itu paling enak, dapat gitu. Udah punya kenikmatan seperti itu. Ya, jadi konsisten, komitmen, udah kuncinya itu. Jangan cari hasilnya, karena itu bukan bagian kita. Memang berat, tapi keren.
Mudah-mudahan cabang ranting yang lainnya juga membantu itu ya. Ada anak-anak gelandangan, ada anak-anak pembantu, ada anak apa, bantu. Program Aisyah, Nasiah itu di pendidikan dan di sosial. Itu Pak Inten hari ini. Hapunten kalau tidak terlampau memuaskan ya. Baik, terima kasih Bunda. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Ibunda dan dua orang penanya tadi ya. Dua orang penanya tadi udah dicatat ya? Teteh. Siapa? Teh Amel mana? Udah ya, udah dicatat ya. Nanti bisa ditagih hadiahnya sama Teh Amel. Ada door prize khusus. Jadi itu ya, intinya ketika kita menjadi seorang perempuan berkemajuan apalagi sebagai nasiah ini problemnya banyak sekali dan memang harus sedikit-sedikit diselesaikan gitu. Walaupun misalnya tadi tidak akan cepat, tapi setidaknya kita bisa konsisten dan juga kita bisa komitmen untuk melakukan itu. Memang yang sulit itu konsisten, Bu, sama komitmen nih. Yang agak sulit yang harus, ya tadi, kadang di usia-usia seperti saya, di usia seperti Ibu, teteh-teteh yang di sini juga, "Ah, udahlah capek," gitu. Ada rasa menyerahnya ya yang memang, itu menjadi tantangan tersendiri di usia-usia produktif, apalagi sebagai seorang perempuan, banyak sekali, tuntutan dan juga banyak sekali apa yang harus dilakukan, tapi kembali di Nasiha ini kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kebermanfaatan kita sebagai seorang perempuan, kita bisa bermanfaat gitu bagi lingkungan, minimal lingkungan keluarga kita gitu. Artinya mendidik seorang anak, menjadi seorang istri, terus menjadi seorang, kakak, adik, ataupun saudara perempuan di lingkungan rumahnya, kita melihatkan bahwa Nasiah ini adalah sosok pribadi yang baik gitu. Nah, itu yang menjadi harapan besar juga ya bagi Bu Iya, bahwa ke depannya, kita harus sama-sama berjuang, kita harus sama-sama berjuang bahwa banyak sekali isu-isu dan juga banyak sekali PR yang harus diselesaikan oleh, Nasihatul Aisyah khususnya di Jawa Barat ini terhadap, tren isu atau misalnya isu-isu yang memang menyangkut wilayah keperempuanan gitu. Nah itu, mungkin seperti itu, diskusi kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, sudah, masuk di jam, 14:25 ya. Dan terima kasih, Bu Iya, bahwa semua ilmu dan juga semua apa yang menjadi pengalaman Ibu sangat berharga bagi kami. Insya Allah, kami akan, memberikan juga, mencarilah ya, mencatat lagi bahwa apa yang bisa dilakukan untuk nasiah ke depannya dari pengalaman-pengalaman Ibunda ini. Baik, seperti itu, saya tutup. Terima kasih atas segala perhatian dan juga, atensi teman-teman Nasihatul Aisyah, jargonnya lagi ya, kita jargonnya lagi ya, ini kayaknya udah kelayangan ya, ngantuk. Nasi aja, Pak. Progresif juara. Oke, sekali lagi ya, nasi aja, Pak, progresif juara. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya tutup. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Albiru manitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.